Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tak bosan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa dapat bersama-sama kita wujudkan dalam bentuk syukur. Salah satunya adalah dengan datang ke majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kitab Syaratul Ummah Muhammadiyah. Pada malam ini kita masuk fadlu bina'il masajid wal masyi ilaiha wal julusi fiha. Keutamaan membangun masjid dan berjalan ke masjid dan duduk di masjid. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab dimulai dengan kalimat wa min syarafil ummal muhammadiyah ikhtisasuha bil masajid wa qad jaa fi fadli bina'iha wa fadli as-sa'i ilaiha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsun katsiratun. Kitab ini memulai dengan satu paragraf yang sangat dalam ya teman-teman sekalian. Disebutkan di sini bahwa di antara ya syaraf ya, kemuliaan umat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya ikhtisasuha bil masjid. Jadi ada taksis, ada keutamaan dengan adanya masjid ya. Dan ini disebutkan beberapa keutamaan ini dalam hadis Rasulullah SAW, juga keutamaan berangkat ke masjid. Teman-teman sekalian, pertama begini, sifat iman gitu ya, sifat iman di dalam Al-Quran itu salah satunya diidentikan dengan amal saleh. Di dalam beberapa ayat ya, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi yang menarik adalah ketika sifat iman itu diidentikan dengan satu kebaikan yang dia ada pengkhususan kebaikan itu, yaitu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya, berarti memang teman-teman sekalian, masjid ini punya tempat yang sangat luar biasa di dalam membangun keimanan kita, menjaga keimanan kita. Hampir bisa kita katakan begini, akan sulit bagi kita ya menjaga, merawat keimanan kita di tempat yang seperti di Korea ini. Kurang satu yang sirop udah mau Ramadan ya. Sampai mana tadi? Ya, lupa. Oh ya, sampai Korea ya. Ya, jadi apalagi kita di Korea gitu ya. Sepertinya menjadi berat bagi kita. Sebenarnya upaya untuk menjaga atau merawat iman ini banyak caranya. Akan tapi semakin besar ya kebutuhan kita itu kepada masjid. Sehingga kalau kita mau bicara dalam konteks
saya bisa gitu merawat iman saya, tapi kita jauh dari masjid, itu kayaknya berat gitu ya. Berat saya kira teman-teman. Ya, teman-teman kita yang pernah datang dan sekarang katakanlah agak jauh, kita doakan terus semoga mendekat kembali gitu ya. Karena memang sekali lagi bukan berarti kita mengatakan bahwa amal soleh itu hanya masjid. Tadi saya sampaikan di awal, selalu disebutkan bahwa amal soleh dengan iman. Berarti kan amal soleh itu umum, dan setiap amal soleh itu bisa ya menjaga merawat keimanan itu. Tapi ternyata dalam istilah Quran itu namanya ada taksis ya. Jadi yang satu menggunakan sirah ta'mim, siratul umum, yang satu menggunakan diksi yang sifatnya umum, amal soleh semua kan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, berarti kan semua. Dalam surat Al-Asr juga begitu, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berarti kan umum semua amal soleh. Semua amal soleh termasuk bekerja juga amal soleh itu ya. Kalau kita niatkan untuk Allah, insya Allah itu juga bisa menjaga iman kita gitu ya. Jadi jangan hanya dianggap sholat saja, jangan hanya dianggap datang ke masjid saja. Kita bekerja secara baik, niatkan ibadah, itu pun jadi cara kita untuk menjaga iman kita seperti itu. Nah, tapi ternyata ada siratul umum, khas gitu ya. Ada am, ada khas. Kata iman dihubungkan dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Bahkan dimulainya dengan kalimat di dalam bahasa Arab namanya adatul hasr, innama. Jadi udah dikhususkan lagi. Seperti ketika Allah bilang di ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang yang beriman saja yang bisa bersaudara itu. Seakan-akan maknanya kalau mau diartikan secara lebih spesifik seperti itu. Sama kayak gini, innama ya'muru masajidallah, itu juga bisa kita artikan hanya yang beriman yang bisa memakmurkan masjid, begitu seakan-akan ya. Ini teman-teman yang pertama ya. Yang kedua, dalam konteks yang lain misalkan ya, peradaban Islam itu dibangun dari masjid. Ya, bicara Islam dibangun dari masjid. Berarti kalau tidak ada masjid saat itu, ya mungkin tidak sekokoh ini Islam. Ya mungkin bisa saja ada, tapi tidak sekokoh yang seperti ini. Sama di Korea, ya kalau tidak ada masjid tidak sekokoh ini kita. Ya, maka masjid menjadi satu wasilah mengokohkan semuanya. Coba kita cuman di rumah-rumah misalkan yang tidak kita namai masjid, misalkan tempat sujud kepada Allah, itu berbeda teman-teman. Coba jenengan bedakan paguyuban sama masjid, beda kan? Atau rumah-rumah yang tidak difungsikan sebagai masjid, itu berbeda teman-teman. Ya, jadi peradaban itu sama di Korea itu akan semakin baik Islam ini ketika masjidnya makmur, masjidnya berkembang dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ternyata juga di dalam hadis disebutkan begitu teman-teman. Sesuatu yang diidentikan dengan keluarga Allah. Jadi ada dalam hadis itu kalimatnya ahlullah, keluarga Allah. Kalau keluarga Allah itu kan sangat dekat dari sama Allah. Itu disebutkan pada Quran dan disebutkan pada masjid. Ya, pada Quran disebutkan hum ahlullah wa khassatih. Mereka yang senantiasa deres Quran, senantiasa membaca Quran, senantiasa menghafal Quran, mereka keluarga Allah. Bahkan kata hadis, bahkan mereka itu orang-orang khususku gitu. Nah, ternyata dalam hadis yang lain juga ada tuh disebutkan bahwa ahlullah itu ahlul masjid. Keluarganya Allah itu mereka yang dekat dengan masjid. Masuk akal enggak? Masuk akal. Sekarang masjid itu disebut sebagai Baitullah.
Masjid itu disebut sebagai rumahnya Allah. Kalau yang sering datang bahkan tinggal dan menetap, bukan, masa nggak disebut ahadullah sih? Masa nggak disebut keluarganya Allah sih? Gitu kan? Berarti juga disebut keluarganya Allah. Luar biasa. Jadi identifikasi kalimat ahlullah ternyata itu disebutkan pada orang yang dekat dengan Quran dan mereka yang dekat dengan masjid. Tapi ketika nanti berbicara tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di surga, itu Quran sendiri tuh. Quran sendiri dari 7 golongan itu. Quran sendiri. Nyata mereka diantaranya orang yang dekat dengan masjid. Tapi juga pengelompokan Quran itu luar biasa. Salah satunya misalkan orang yang sering baca Quran, mengamalkan Quran, dia itu apa? Dia itu ya disebutkan ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama para malaikat. Oh, subhanallah, kan malaikat kan kalau bicara keluarga itu yang paling dekat sama Allah siapa? Malaikat. Itu lebih spesifik lagi kan, berarti orang-orang yang dekat sama Quran tuh bahkan kumpulnya sama keluarga-keluarga dekatnya, sampai kemudian malaikat memuji-muji mereka itu yang dekat sama Al-Quran gitu. Subhanallah. Nah teman-teman sekalian, ya cepat saja, di sini ada berapa fadilah ya. Di keistimewaan kitab ini memang menyampaikan fadilah-fadilahnya, syaraf-syarafnya. Disebutkan di sini faminha ma yadullu ala fadli ya bina'il masjid wa annahu madmunun lahu baitu mithlihi fil jannah. Jadi disebutkan bahwa orang yang membangun masjid itu nanti dibangunin lagi sama Allah di surga, rumah ya. Dan ternyata yang dibangunin rumah itu bukan orang yang misalkan gini ya, saya bangun masjid udah 100% saya yang nanggung. Enggak seperti itu kalimatnya nanti kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu. Ya, saya agak cepat saja nanti baru saya bacakan hadis ini. Jadi enggak cuma mereka yang udah saya yang bangun 100%. Enggak begitu nanti disebutkan dalam hadis. Ternyata yang cuma modal bata, cuman bikin sedikit, di sini nanti disebutkan seperti membuat tempat buat apa? Tempat buat bertelurnya burung, kan kecil, sangkar lah, ya. Yang bawa bata, yang bawa atau yang dia itu cuma bisa ngasih seperti ya sangkar burung, itu tetap disebut mereka adalah man bana masjidan, termasuk orang yang membangun masjid. Bahkan ada satu riwayat ya, yang menyebutkan satu ketika ada seorang perempuan yang dia itu teman-teman meninggal, dan ternyata kebiasaan perempuan ini adalah bersih-bersih masjid. Nah ketika meninggal Rasul bilang, mana orang itu sudah meninggal? Kalau bahasa kita lain kali kalau meninggal, ada yang meninggal kasih tahu saya ya. Gitu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah salat gaib untuk orang itu. Ketika Rasulullah salat, Rasul melihat orang di surga. Karena biasa ngebersihin masjid. Gitu. Dan termasuk yang itu man bana masjid, dan ya, dia termasuk orang yang membangun masjid juga ternyata, yang nanti akan ya, dibangunkan rumah di surga. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadisnya nanti ketika bicara misalkan modalnya cuma bata, modalnya cuma misalkan dari sangkar hanya sedikit, atau dia bagian yang nyapunya, atau dia bagian yang ngangkat-ngangkat airnya ketika ngebangun itu misalkan, atau dia yang bagian ya apa namanya tuh kalau orang ngaduk gitu ya, katakan seperti itu semuanya min bana masjid. Dan bisa jadi teman-teman yang ngurusin masjid di sini di Korea semuanya termasuk orang yang masuk kategori man bana masjid, karena merawat juga kan.
Jadi ngebangun itu bukan cuma dari awal, ngerawat masjid juga membana masjid. Dan ya, subhanallah teman-teman ya. Jadi niatkan ikhlas karena Allah ya, karena nanti di sini juga disampaikan yang niatnya karena Allah ya, baru kemudian akan dibangunkan sama ya, rumah yang sama ya. Sekarang logikanya di dalam ukuran yang umum seperti ini kalimatnya, al ajru min jinsil amal. Pahala yang kita peroleh itu tergantung dari usaha atau kerja yang kita lakukan. Tapi ternyata dalam konteks membangun masjid, walaupun modal kita nggak besar, kita masuk. Yang penting ikhlas teman-teman. Ya, sebab itu ya semangatlah terus ya, buat kita semuanya ngurusin masjid ya. Ya bahkan di dalam surat, ya saya lupa suratnya, dalam konteks pendidikan anak ya, ada satu surat yang berbicara tentang bagaimana mendidik anak. Contohnya dari keluarga Ibrahim. Ternyata itu disebutkan juga caranya adalah mendekatkan anak dengan masjid. Jadi kalau nanti pada punya anak, ya jangan cuma anaknya yang disuruh ke masjid, bapaknya juga ke masjid. Ya sama-sama rajin ke masjid. Insya Allah itu membangun kesolehan buat anaknya. Hadirin rahimakumullah, saya bacakan hadisnya yang pertama. Hadisnya sangat populer ya, dari Utsman bin Affan. Man bana masjidan yabtaghi ya, wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Yang pertama hadisnya. Barang siapa yang bangun masjid yabtaghi wajhallah, niatnya karena Allah, banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan baginya mithlahu, sama persis ya, di surga nanti, bangunkan rumah nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain ya mirip-mirip dari Umar bin Khattab, man bana masjidan yuzkar fihi ismullah, barang siapa yang bangun masjid yuzkar fi ismullah, di mana di situ di masjid tersebut disebut-sebut nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Nah ini baru di hadis yang tadi ya, cuman ngebikin sangkarnya burung ya, yang bertelur tadi. Man bana masjidan kamafhasi qatatin au asghar, barang siapa yang bangun masjid seperti tempat bertelurnya burung atau bahkan lebih kecil, sangkar yang lebih kecil ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang membangun ya, man bana baitan ya'budullahu fihi, sama membangun masjid atau rumah Allah yang di situ disembah Allah Subhanahu wa taala, min malin halalin, dari harta yang halal, banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqutin. Oh, dari apa? Dari apa fasilitas yang paling terbaik, durrin yaqut ya. Oke itu ya teman-teman. Kemudian sekarang juga disebutkan di sini ya, bahwa orang yang membangun masjid ya, itu sama saja dia melakukan amal jariah. Oh. Ya teman-teman sekalian, amal jariah itu berarti kan amal yang terus mengalir. Ya. Sedekah jariah yang ada dalam hadis itu para ulama menyebutkan maknanya ke arah apa? Ke arah wakaf. Ya makanya orang yang membangun, memakmurkan masjid, mengurusi masjid, insya Allah jadi amal jariah juga insya Allah. Ya. Disebutkan di sini hadis dari Abu Hurairah, inna mimma yalhaq al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasharahu
yang berhak didapatkan bagi orang mukmin dari amalnya, dari kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang dia ajarkan kepada orang dan dia sebarkan. Awwaladan salihun, awwaladan salihan, atau anak saleh tarokahu, atau anak saleh yang dia tinggalkan. Kita sebagai orang tua meninggalkan anak saleh. Au mushafan, ya, warathahu, atau mushaf yang kita wariskan. Kemarin teman-teman itu yang pergi ke Mekah banyak juga yang sedekah Quran ya di Masjidil Haram. Subhanallah ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun ya. Au bayan li ibni sabil banahu au nahron ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'da mautihi. Ya, itu ya. Dia ninggalin anak soleh, kemudian dia punya ilmu diajarkan ke orang, dia sedekah mushaf, dia bangun masjid, nolong ibnu sabil, ya, kemudian juga bangun sungai, ya, kemudian bersedekah yang dia keluarkan dari harta dia. Ya, saat dia sehat ataupun tidak, misalkan talhaqu min ba'da mautihi, ya, maka dia akan mendapatkan ajar setelah dia tidak ada atau meninggal. Itu yang disebut mengalir terus, teman-teman sekalian ya. Nah, sini juga kebagian ya teman-teman, yang tadi saya sampaikan ya, tidak ada pengecualian semua yang berurusan dengan masjid. Wa minha ma yadullu ala fadli man kana sal masjid wa nadhafahu. Kemudian keutamaan orang yang nyapu masjid ya, dan membersihkan masjid. Ya, dalam hadis disebutkan uridat alayya ujur, dinampakkan kepadaku pahala umatku, hatal qadah, sampai pada kotoran yukhrijuhar rajul minal masjid, yang dibersihkan oleh seseorang ketika dia di masjid. Ya, Mas Muji maunya bersihin WC terus, subhanallah. Semoga jadi amal soleh dia. Atau teman-teman yang lain, udah saya cut aja. Semoga juga, semoga juga itu jadi kebaikan ya. Kalau nggak mau dicuci lagi, dikunci aja biar nggak ada yang minum lagi. Ya, jadi subhanallah, mau kecil mau besar ya, sampai sesuatu yang mengotori masjid kita lewat teman-teman ya, ke bawah misalkan, kotor nih, kita ambil. Niatin itu bagian dari ya, menjaga kebersihan masjid. Semoga itu man bana masjid, dan juga termasuk upaya kita menjaga ya, atau membangun masjid tadi, seperti itu ya. Terakhir nih ya, teman-teman, terakhir ini masalahnya adalah masalah jalan ke masjid teman-teman, keutamaan jalan ke masjid atau duduk di masjid. Wa minha ma yadullu ala fadlil masyi ilal masajidi wa fadlil julusi fiha. Juga diantaranya adalah ya, ditunjukkan di sini keutamaan ya berjalan ke masjid, juga keutamaan duduk di masjid. Hadisnya apa? Hadisnya pertama dari Abu Hurairah, salatul rajuli fi jama'atin tud'af ala salatihi ya, atau tud'if ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 di'afan. Jadi ada hadis yang ya kita sering dengar itu, orang kalau berjamaah dapat pahala 27. Nah, ini juga ada hadis yang menyebutkannya 25, bukan 27. Ya. Jadi orang yang dia sholat berjamaah di masjid ya, dia akan mendapatkan pahala 25 derajat lebih banyak. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, ya syaratnya teman-teman sekalian, idza tawaddaa, pertama dia wudu, fa ahsanal wudu, kemudian wudunya yang bagus ya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya misalkan ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah,
lam yaqtu khatwatan illa rufi'at lahu, ya, dia datang ke masjid untuk sholat bukan yang lain, kemudian dia melangkah, illa rufi'at lahu biha darajah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Wa khutta anhu biha khati'ah, bahkan kemudian dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza shalla lam tazal al malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu taqul Allahumma salli alaihi. Masyaallah, sampai malaikat ngedoain teman-teman, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhar. Selama kita dalam posisi salat itu malaikat mendoakan kita, ya, subhanallah teman-teman. Ada juga di sini disebutkan ada orang yang, ya, rumahnya jauh dia. Kana rajulun la alamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun. Qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Ya, kalau saja engkau membeli keledai yang nanti kamu akan tumpang dia dalam posisi kamu gelap, dia akan menolong kamu saat terang, ya. Qala ma yasuruni anna manzili ilal masjid inni uridu an yuktab li, tapi dia lebih memilih apa? Lebih memilih jalan kaki, ya, bolak-balik jalan kaki. Maka kata Rasulullah, qad jama'allahu laka dzalika kullah, ya, Allah membalas semuanya, subhanallah, ya, teman-teman sekalian. Ada hadis lain, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatihi maktubah. Orang keluar dari rumah posisinya sudah berwudu, ya, berangkat ke masjid untuk salat yang wajib. Fa ajruhu ka ajril hajj. Oh, subhanallah. Pahalanya itu seperti pahala orang yang haji. Ya. Wa man kharaja ila tasbih ad-duha, ya, la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Ya, orang yang keluar kemudian dia melakukan, ya, bertasbih di waktu duha, ya, la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Pahalanya seperti pahala orang umroh. Subhanallah, ya. Wa salatun ala athari salatin la lag bainahuma kitabun fi 'aliyyin. Masyaallah. Nanti kita juga akan ditempatkan di surga terbaik, surga Al-Jin, ya, subhanallah. Maka kata Rasulullah, basyiril masya'in fi dhulmi lal masajid bin nuri yaumil qiyamah. Oh, kata Rasulullah begini, kasih kabar gembira ke mereka yang suka jalan ke masjid posisinya gelap, ya, nanti di hari kiamat dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menyemangati kita semuanya, ya, teman-teman sekalian, termasuk saya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan buat panjenengan semata, tapi ini juga mengingatkan saya. Semoga hati kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang memotivasi awalnya tidak apa-apa, tidak salah, gitu, ya. Awalnya datang ke masjid karena cari file, ya, karena galau, karena apa misalkan, enggak apa teman-teman. Motivasi apapun bismillah. Kalau Allah masih menggerakkan itu, jenengan masih dalam keadaan yang terbaik, berarti Allah masih jaga panjenengan, berarti apapun motivasinya, ya. Wah, saya kayaknya mau keluar dari pabrik nih, udahlah di masjid dulu aja, nggak apa-apa, ya. Ada yang datang ke masjid karena wah masalah di rumah kuat, tiba-tiba digerakkan ke masjid. Ada juga yang kayak gitu.
atau apalah gitu ya. Kalau Allah masih gerakkan kita, berarti Allah masih mau kita jadi baik, insyaallah. Ya, tidak usah merasa minder, ya, tidak usah merasa rendah dan seterusnya. Ya, karena tidak semua juga yang di masjid jauh lebih baik. Ya, teman-teman ya, gitu ya. Tidak semua yang di masjid juga, atau kita ini yang di masjid ini belum tentu jauh lebih baik dengan orang-orang yang ada di luar. Jangan pernah kita merasa lebih baik, ya. Insyaallah ini hanya cara kita mau menjaga diri kita biar jadi lebih baik, insyaallah. Itu saja. Qul qouli hadza astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan matur suwun dumateng Ustaz atas ilmunya yang disampaikan pada kita sedanten wonten malam hari ini. Salajengipun kita bikak 2-3 pertanyaan. Monggo kagem sedanten jamaah yang ingin bertanya silakan saged angkat tangan. Mas Arfan 1. Belakang, monggo. Ada lagi belakang? Nggih, Mas Arfan Rumit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, saya lagi membaca surah Al-Fat. Tapi banyak sekali di Al-Quran itu saya ingin tahu tafsirannya seperti apa tentang surga yang mereka kekal di dalamnya. Nah, tafsirnya seperti apa itu? Apakah nanti bagaimana dengan orang yang mungkin terlalu banyak dosanya kemudian masuk surga? Apakah nanti ada pengeluaran juga dari surga? Karena ada kata-kata khalidina fiha abada. Nah, apakah itu hanya penjelasan bagi semua yang sudah masuk surga, ataukah masih ada orang yang masih bisa keluar kelak di surga? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini pertanyaan mungkin minggu kemarin. Menambah gerakan sholat itu kan tidak boleh. Nah, gerakan terunjuk saat pembacaan tahiyat akhir itu kan bermacam-macam, ada yang kayak gini, ada yang gini. Itu termasuk gerakan tambahan sholat apa bukan? Dan waktu telunjuk turun itu bagusnya pas apa? Sebelum salam apa sesudah salam? Masalahnya ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu ya, biar saya bisa jawab. Kalau kebanyakan saya bingung juga ya. Yang pertama teman-teman, ini masalah surga ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa surga dan neraka itu adalah al-umur al-ghaibiyah, sesuatu yang sifatnya ghaib ya. Jadi kalau orang-orang rasionalis itu orang-orang yang bersandar kepada akalnya, dia nggak menerima surga ya. Bahkan azab kubur pun ada yang nggak menerima gitu. Karena ini sesuatu yang bisa jadi tidak bisa diterima oleh nalar juga, seperti itu. Ya, bisa jadi walaupun tidak begitu konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang perlu dipahami dari pertanyaan itu adalah bahwa surga dan neraka itu ya, atau surga katakan ya, buat orang yang beriman itu tempat tinggal terakhir ya, teman-teman ya, itu tempat tinggal terakhir ya. Apakah nanti kalau kita sudah masuk surga keluar lagi? Enggak ya. Kalau gitu berarti bisa masuk neraka dong logikanya, iya kan? Hah? Iya, kan terakhir dia. Surga itu adalah tempat terakhir. Ya, surga itu
tempat terakhir buat kita semuanya. Kalau kita kemarin belajar tentang satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang 3 kelompok manusia itu, ya kita sudah belajar ayat itu. Kalau tidak salah itu di awal-awal pembahasan kitab ini ya, di awal-awal pembahasan kitab ini, itu kalimatnya adalah bahwa manusia dikelompokkan 3. Yang pertama zalimun li nafsi, muqtasid, kemudian sabiqun bil khairat. Ada yang zalim terhadap dirinya, ada yang kemudian muqtasid tengah-tengah, ada yang terakhir itu adalah sabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata 3-tiganya disebut umat Muhammad. Jadi walaupun dia itu masih ibaratnya dikasih tahu tentang kebaikan, masih aja dia berbuat dosa gitu ya kan. Yang kedua tengah-tengah, dosa juga, baik juga gitu ya. Yang ketiga dosanya sudah nggak dilakukan, tapi dia malah terus memperbaiki diri, ya, memperbanyak amal soleh. Ini yang disebut sabiqun bil khairat. Nah ini yang pertama. Teman-teman, ini kan digaransi dengan syafaat Rasulullah. Iya kan? Digaransi dengan syafaat. Ya. Tapi ada yang dia tidak digaransi, bukan berarti dia nggak tergaransi dengan syafaat, dibantu maksudnya, dibantu dengan syafaat. Ini yang banyak dosa kan, kalau misalkan dia nggak dibantu dengan syafaat, gimana masuk surga kan begitu kan? Dibantu sama Rasulullah. Rasulullah itu doanya ada yang ditangguhkan. Buat siapa? Buat kita umatnya. Doa yang lain sudah dikabulkan semua. Nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad belum. Itu untuk siapa? Untuk umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah. Sampai ketika beliau meninggal saja, beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Itu. Jadi kita nih yang banyak dosa ini tetap tertolong. Ya. Makanya kemudian siapa yang mengatakan la ilaha illallah atau siapa yang dia itu mukmin, la ilaha illallah, ya, bukan mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ada 2 redaksi hadis itu ya. Ada yang satu mengucapkan di akhir masuk surga, ada yang dia itu tidak mengucapkan di akhir. Soalnya kalau mengucapkan di akhir saja yang masuk surga, bagaimana nanti kalau yang enggak mengucapkan di akhir? Tiba-tiba dia mengucapinnya bukan la ilaha illallah misalkan. Utang saya mana? Udah dibayar belum? Mati dia tiba-tiba. Masa dia nggak masuk surga gara-gara ngomong utang? Jahat sekali kayaknya agama ini, kan tidak seperti itu Islam. Agama yang sangat baik. Allah itu sangat maha rahim, maha rahman, ya. Tidak mungkin tidak masuk surga. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Ya, tadi yang sabiqun bil khairat dia masuk bi ghairi hisabin. Masuk surga tanpa dia nanti di akhirat itu tanpa ada hisab lagi, masuk surga dengan mudah. Nah, orang yang punya salah banyak ini, ya, dihukum dulu kali, kira-kira bahasanya begitu. Tapi nanti tetap masuk surga. Ya, ayatnya jelas, innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Beriman insyaallah masuk surga semua. Siapa? Kita insyaallah kekal nanti. Cuma memang perkaranya begini, kita ini dihukum dulu enggak sama Allah lantaran dosa kita yang banyak gitu. Semoga saja amal soleh kita juga banyak gitu teman-teman, sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, sehingga meringankan hisab kita nanti di akhirat atau di akhir kehidupan itu. Jadi tidak ada kehidupan lagi nanti setelah itu. Ya. Kita beriman kepada Allah. Ya, kita tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ya orang yang melakukan dosa besar itu dia akan ada di antara surga dan neraka. Itu orang Mu'tazilah begitu memahaminya, tidak seperti itu. Ya. Jadi ya, Mas Arfan,
Ya. Orang beriman, karena ayatnya banyak Mas Arfan ya, selain surat Al-Fat, banyak sekali tentang orang-orang beriman akan bagaimana nanti di akhirnya. Dan perkaranya itu saja. Nanti ketika di akhirat itu kan kita ditimbangkan amal soleh kita kan dan amal buruk kita gitu. Ya, kalau masih ada dosa yang pernah kita lakukan, banyak dosa yang pernah kita lakukan, ya tentu juga dihukum lah. Jadi logikanya begini teman-teman, ya. Ada balasan bagi mereka yang melakukan kebaikan, tentu ada balasan juga bagi mereka yang melakukan kesalahan. Iya, itu adalah bentuk keadilan Allah. Mana mungkin ya orang yang hidupnya selama hidupnya melakukan dosa, bahkan tidak sampai tidak pernah dia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbebas. Tidak mungkin juga seperti itu, logikanya begitu. Ya, tapi makanya kita nih, ya katakanlah dosa banyak ya masa lalu. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama dia bukan dosa besar ya. Makanya kalau dosa besar itu cara memperbaikinya dengan amal-amal besar. Satu ketika pernah begini. Ya, ada orang ahli zina. Ya, suka berbuat zina, bukan cuma zina mata, tapi berhubungan badan yang bukan sesuatu yang halal. Gitu ya. Kemudian ketika dia bertobat, disampaikan seperti ini oleh Rasulullah. Apakah kamu masih punya ibu? Masih punya. Baktilah sama ibumu. Nah itu cara kita menghapus dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Itu dengan amalan besar lain yang kemudian bisa menghapusnya. Ya makanya teman-teman kalau mau hidupnya bagus, ya bakti. Kalau ada yang gak bagus dari hidup kita, susah hidup kita, coba aja dicek itu tentang bakti kita sama orang tua. Jangan-jangan kita pernah bikin dia marah atau apa yang kita gak sengaja, ternyata dia luka. Gitu ya. Itu ya Mas Arfan ya. Jadi memang dari beberapa ayat-ayat yang lain ya, kita meyakini bahwa orang beriman insya Allah masuk surga semuanya. Insya Allah ya, masuk surga semuanya. Ya hanya saja ya lagi-lagi teman-teman sekalian ya, semoga kita nggak mampir dulu lah ya untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala lantaran dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Ya, makanya mumpung di dunia kaya silahkan kaya, ya mau jadi kaya silahkan kaya. Ya, dunia sangat dekat dengan jenengan silahkan. Ya, harta jenengan banyak silahkan, tapi jangan sampai hanya banyak harta tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang itu yang diminta oleh Allah. Bukan itu yang diminta oleh Rasulullah. Kayanya itu memang ya, bukan harus juga. Kalau kita bilang kaya itu harus, banyak sahabat yang tidak kaya. Ali bin Abi Thalib itu nggak kaya teman-teman. Bukan harus kaya itu. Tapi kalau mau kaya silahkan. Tapi jangan sampai sombong. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Bisa kayanya karena haram, jangan. Yang terakhir jadikan itu sebagai peluang beramal soleh. Itu ya Mas Arfan ya, secara ringkas kira-kira begitulah. Kita harus ngasih optimisme sama orang-orang beriman bahwa mereka semua masuk surga. Jangan sampai kita bilang mereka nggak masuk surga. Selama dia mukmin dia masuk surga insya Allah. Jangan kita bilang wah nanti saya nggak masuk surga. Jangan gitu. Hatta dia sholatnya masih datang sholat enggak. Orang masih bisa. Manusia itu masih ada sebelum apa sakarat itu di kerongkongan, kita semua masih punya kesempatan jadi baik. Itu udah pokoknya ukurannya itu semua bisa baik. Kita juga nih yang sudah begini jangan merasa kita sudah baik, karena orang nanti di penghujung kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Oke, saya kira cukup. Nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, masalah tahrik atau menggerakkan.
Di dalam mazhab Syafi'i teman-teman, ya di dalam mazhab Syafi'i menggerakkan itu tidak dianjurkan. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak digerak-gerakkan. Ya. Dia hanya sekali saja syahadu alla illallah. Udah. Terus aja begini sampai akhir. Baru kapan mengakhirinya? Ketika assalamualaikum. Udah selesai. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, ya seperti misalkan Hanafi, ya dia sama awal memulainya sama Allah, tapi nanti setelah itu dia udah selesai, balik lagi ke seperti semula. Itu perbedaan mazhab saja, ya teman-teman ya. Ya, tidak ada masalah antara keduanya. Nah, tapi yang menggerakkan itu pun ada juga dalilnya. Ya, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah itu menggerak-gerakkan yuharrikuha. Ya kalau di Indonesia itu Persis dia digerak-gerakin, berapa Salafi juga digerak-gerakin. Gitu ya. Saya lihat dalam ubudiyah mereka juga punya dasar seperti itu. Ya, jadi itu tidak jadi masalah ya. Yang nggak boleh itu tangannya kemana-mana ya. Ya. Nyolek-nyolek itu nggak boleh ya. Jadi intinya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan ya, memulainya dalam Syafi'i illallah, mengakhirinya ketika salam tanpa digerak-gerakkan dalam Syafi'i ya. Karena dia punya dalil yang lain bahwa menggerakkan berturut-turut itu bisa membatalkan Nah itu kalau mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Makanya dalam hal menggerakkan telunjuk pun itu mazhab Syafi'i mengambil jalan tidak melakukan hal itu. Tapi kalau yang lain seperti Maliki masih, kemudian Hambali masih. Ya, kalau Hanafi seperti tadi, seperti teman-teman yang Bangladesh itu. Itu ya. Jelas ya insyaallah ya. Saya kira cukup ya teman-teman, udah 8:30. Cukup ya, saya kembalikan ke MC.